Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas pendidikan Biologi B 2019 akan menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Seli Adinda Mustika Murti dengan NIM 1903020404069. Nah, yang kedua saya Anahdelia Aulia Zahwa dengan NIM 19030204073. Saya Safira Kotarani dengan NIM 078. Saya Diana Jawa Rotul Farida dengan NIM 19030204100. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini merupakan metodologi penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan menggunakan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Aksioma penelitian kuantitatif. Aksioma penelitian kuantitatif ini terdiri dari 5. Yang pertama ada sifat realitas. Sifat realitas dalam penelitian kuantitatif harus bersifat konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah dan dapat diverifikasi. 2. Hubungan peneliti dengan objek penelitian. Hubungan peneliti dengan objek penelitian dalam penelitian kuantitatif bersifat independen. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Yang ketiga, hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel dalam penelitian kuantitatif bersifat sebab dan akibat, sehingga dari variabel tersebut akan dicari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat, kemungkinan generalisasi. Pada umumnya, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Selanjutnya, data yang diteliti adalah sampel yang diambil dari populasi dengan teknik probability sampling random. Semakin tepat teknik yang digunakan untuk mengambil sampel, hasil penelitian akan semakin representatif. Yang kelima ada peranan nilai. Dalam penelitian kuantitatif, karena peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Selanjutnya yaitu karakteristik. Yang pertama yaitu tujuan. Menguji teori, menunjukkan hubungan antar variabel, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Yang kedua, teknik pengumpulan data, yaitu ada kuesioner, observasi terstruktur, dan wawancara terstruktur. Yang ketiga, instrumen penelitian, bisa berupa tes atau angket. Selanjutnya yaitu data kuantitatif, sampel besar, representatif, sedapat mungkin random, ditentukan sejak awal. Selanjutnya yaitu ada analisis, dilakukan setelah selesai pengumpulan data, memakai logika deduktif, menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Selanjutnya yaitu ada hubungan dengan responden, dibuat berjarak, kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden, hubungan peneliti dengan responden dalam waktu jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Yang terakhir yaitu ada usulan desain. Di sini luas dan rinci, tetap tidak berubah. Literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti dijadikan sebagai pegangan utama dalam melaksanakan penelitian. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, serta hipotesis dirumuskan dengan jelas. Nah, pada slide ini kita bisa melihat kapan penelitian kuantitatif digunakan. Yang pertama, ketika ada masalah yang memiliki titik tolak penelitian yang sudah jelas. Nah, selanjutnya nomor 2, peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari suatu populasi. Nomor 3,
ketika peneliti ingin menguji hipotesis penelitian. Yang keempat, peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur. Yang terakhir, nomor 5, peneliti ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas suatu pengetahuan dan atau suatu teori tertentu. Nah, pada slide ini terdapat proses penelitian kuantitatif. Masalah didapatkan dari sumber masalah yang bersifat empiris dan teoritis. Kemudian selanjutnya masalah akan diidentifikasi dan ditetapkan batasan-batasan masalah. Lalu disusunlah rumusan masalah. Selanjutnya akan didapatkan konsep dan teori yang relevan dari proses membaca dan berpikir. Dan juga ditemukan temuan penelitian yang relevan dari proses membaca hasil. Selanjutnya prosesnya yaitu pengajuan hipotesis. Pengajuan hipotesis dilakukan dengan melakukan deduksi. Selanjutnya temuan penelitian yang relevan juga akan dibuat pengajuan hipotesis melalui proses reduksi. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, setelah itu akan dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan angket. Nah, data-data tersebut akan dianalisis, yaitu dengan melakukan analisis data yang relevan dengan jenis data yang akan diuji atau dibutuhkan, yaitu dengan pengujian hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji. Apabila penguji menerima hipotesis tersebut, maka akan dilakukan penelitian dan dihasilkan temuan penelitian yang selanjutnya akan berujung pada didapatkannya kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan. Yang berikutnya yaitu mengenai sistematika penyusunan proposal penelitian kuantitatif. Dalam sistematika penyusunan proposal penelitian kuantitatif, terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada judul penelitian. Dalam judul penelitian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan judul penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu judul penelitian kuantitatif disusun berdasarkan masalah yang ditetapkan. Kemudian, judul penelitian kuantitatif harus spesifik dan mencerminkan permasalahan serta variabel yang akan diteliti. Kemudian, judul penelitian kuantitatif sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan subvariabel yang akan diteliti, teori yang akan digunakan, instrumen pengumpulan data yang akan dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Kemudian, dalam pengajuan judul serta proposal penelitian kuantitatif, peneliti harus melampirkan proses dan matrik penelitian. Yang kedua ada latar belakang masalah. Pada latar belakang ini berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada objek yang akan diteliti. Tetapi peristiwa-peristiwa tersebut nampak adanya penyimpangan dari standar keilmuan yang perlu ditunjukkan dengan bukti yang valid. Pada bagian ini, setelah peneliti menemukan masalah, sumber masalah, serta menjelaskan secara teoritik mengapa dikatakan masalah, maka peneliti perlu menjelaskan secara singkat beberapa konsep atau teori temuan penelitian yang menjelaskan beberapa faktor mengenai masalah itu bisa terjadi. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Kemudian yang keempat ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi sasaran yang ingin dicapai di dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Kelima, manfaat penelitian. Pada bagian ini ditunjukkan manfaat atau pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Yang keenam, ada landasan teori dan atau telaah penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Landasan teori. Pada landasan teori
dalam penelitian kuantitatif adalah teori-teori yang relevan yang menguraikan variabel yang diteliti serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian. Yang kemudian yaitu mengenai telaah penelitian terdahulu yang berisi bahan-bahan telaah pustaka yang dapat diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, laporan penelitian. Kemudian kerangka berpikir yaitu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel, yaitu variabel independen dan dependen yang akan diteliti. Yang kemudian mengenai hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Rumusan hipotesis yang baik hendaknya yang pertama menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih, kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan, dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat diuji secara empiris. Yang kemudian pada metode penelitian yang berisi rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada rancangan penelitian yaitu suatu strategi untuk mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik, variabel, dan tujuan penelitian. Yang kemudian pada populasi sampel, populasi dan sampel sangat tepat digunakan jika penelitian yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Namun, jika sasarannya penelitian adalah seluruh anggota populasi, akan lebih cocok digunakan istilah subjek penelitian, terutama dalam penelitian eksperimental. Kemudian, pada instrumen pengumpulan data, yaitu terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Yang kemudian yaitu teknik pengumpulan data. Dalam bagian ini, teknik yang ditulis adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat, sehingga benar-benar diperoleh data yang valid dan reliable. Yang kemudian yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal penelitian. Proses analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah pengolahan data dalam bentuk statistik. Yang kemudian ada sistematika pembahasan. Dalam sistematika pembahasan, isi dan sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Kemudian, outline dan daftar isi. Pada isi dan sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif juga dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Yang terakhir yaitu daftar rujukan yang berisi lampiran berupa metrik penelitian dan instrumen pengumpulan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.